4 nabi yang dipercaya masih hidup hingga kini. Nabi dalam agama Islam adalah sosok yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan nasihat dan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad riwayat Abu Umamah bahwa jumlah nabi ada 124 orang. Hanya saja yang wajib diketahui oleh kita berjumlah 25 orang. Mereka adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Begitu banyaknya nabi yang hidup dan menjadi manusia pilihan pada zamannya. Namun ternyata ada 4 nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini. Siapa saja mereka? Pertama, Nabi Isa alaihi wasallam. Nabi Isa adalah nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari ulul azmi. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa dipercaya masih hidup sampai saat ini. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihi wasallam yang masih hidup hingga kini disebabkan ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat para kaum kafir mengejarnya untuk menyalibnya. Ketika tertangkap, ternyata yang ditangkap dan disalib oleh kaum kafir adalah Yudas Iskariot, salah satu muridnya yang berkhianat dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit kedua atas kuasanya dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk melanjutkan risalah Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Keberadaan Nabi Isa sampai saat ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Tetapi para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. Yang kedua, Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah sosok pendamping Nabi Musa alaihissalam yang dikabarkan masih hidup hingga detik ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan manusia yang telah ada sejak zaman Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Alasan Nabi Khidir diberikan umur panjang hingga sampai hari kiamat lantaran diberikan tugas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali atau aulia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Khidir diberikan julukan gurunya para wali atau aulia Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir meminum air dari mata air yang jika airnya diminum, orang yang meminumnya akan hidup abadi seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir untuk meminum air kehidupan. Namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Kendati dipercaya masih hidup hingga kini, keberadaan Nabi Khidir tetap misterius dan tersembunyi. Yang ketiga adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah nabi yang dikaruniai oleh Allah kehidupan yang lama, bahkan dipercaya sampai saat ini. Ini didasarkan pada kisah Nabi Ilyas dahulu. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat, tiba-tiba datang seorang malaikat menemuinya untuk mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Ilyas bersedih. Melihat Nabi Ilyas bersedih, malaikat pun bertanya mengapa Nabi Ilyas bersedih. Nabi Ilyas pun menjawab, dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah dia dicabut nyawanya. Saat itulah Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas dan memberi waktu kepadanya untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Hingga sekarang Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah. Yang keempat adalah Nabi Idris.
Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Nabi Adam alaihi salam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati. Menurut kisahnya, pada suatu malam Nabi Idris didatangi malaikat pencabut nyawa. Sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah pun mengabulkannya. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga. Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Nabi Idris. Atas izin Allah, Nabi Idris kembali hidup. Dan kemudian ia melakukan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dari pintunya saja. Dia pun meminta kepada malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar dari surga, Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman," yang artinya setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat Ali Imran 185. Sedangkan aku masih merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang artinya, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu." Surat Maryam ayat 71. Dan aku pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya atau surga. Surat Al-Hijr ayat 42. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan firman-Nya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Surat Maryam ayat 56 dan ayat 57. Sejak saat itu Nabi Idris dipercaya masih hidup hingga saat ini dan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.